Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul untuk melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan salat tarawih dan insyaallah nanti ditutup dengan salat witir. Salam salam tentunya kita tak lupa menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat Islam sehingga kita pada malam yang berbahagia ini dapat melaksanakan ibadah sebagaimana malam-malam sebelumnya. Untuk memulai jadwal kultum pada malam hari ini, sebenarnya jadwal ini yang direncanakan dulu bukan jadwal saya malam ini sebenarnya. Jadi jadwal saya itu sebetulnya sebelum tausiah. Tetapi karena tadi malam Pak Direktur langsung menunjuk langsung, jadi mungkin tidak panjang nanti penyampaian saya, mungkin ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat isya, tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita memasuki malam ke-22 ya. Malam ke-22. Di mana pada malam yang ke-22 ini sebagaimana yang pernah kita dengarkan dari ulama-ulama kita bahwa Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 waktu, yaitu 10 hari Ramadan pertama, kemudian 10 hari Ramadan kedua dan 10 hari Ramadan yang ketiga, yang terakhir. Nah, jadi pada malam yang berbahagia ini kita masuk kepada 10 malam yang terakhir, di mana pada malam hari ini saya mencoba membawa tema, yaitu keistimewaan 10 hari terakhir puasa Ramadan tahun ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat keutamaan ataupun keistimewaan dari 10 hari terakhir ini, ada beberapa keistimewaan yang bisa kita rasakan. Salah satunya itu yang pertama adalah apa sebetulnya keistimewaan yang kita dapatkan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini, kalau kaum ibu-ibu malah justru disibukkan dengan dengan persiapan menjelang Ramadan. Padahal di sini sebenarnya 10 hari terakhir ini adalah ladang amal yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Apa saja keistimewaannya itu? Saya coba melihat dari kopean supaya tidak salah. Yang pertama itu adalah kenikmatan malam Lailatul Qadar. Itu yang kenikmatan pertama. Kemudian kenikmatan yang kedua yaitu mendapatkan pahala berlipat ganda apabila kita melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir puasa Ramadan ini. Dan yang ketiga, kesempatan yang terakhir yaitu kesempatan kita melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Dan yang keempat adalah peluang menebus dosa, di mana pada 10 hari puasa terakhir ini adalah waktunya ataupun tempat kita menebus dosa, sehingga amalan-amalan yang kita laksanakan itu bisa mendapatkan berlipat ganda. Dan yang terakhir adalah keberkahan dan ketenteraman. Saya mengulangi lagi terkait dengan poin pertama tadi, malam Lailatul Qadar. Sebetulnya apa yang terkandung dalam malam Lailatul Qadar tersebut? Malam Lailatul Qadar ini sebagaimana yang disampaikan dalam beberapa hadis bahwa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada hari-hari ganjil, yaitu mulai pada
malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Sehingga banyak orang yang melaksanakan ibadah di 10 hari ini untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Yang melaksanakan membaca Al-Quran sampai larut malam, bahkan ada yang sampai menjelang sahur. Ya, itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan upaya-upaya kita, untuk usaha-usaha kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat malam Lailatul Qadar ini, keistimewaannya adalah melebihi, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar melebihi dari 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi bukan berarti malam-malam genap itu tidak kita masalkan ibadah. Tetapi malam Lailatul Qadar ini adalah malam-malam yang penuh maghfirah, sehingga apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita diibaratkan mendapatkan sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, artinya apa? Pekerjaan atau ibadah yang kita laksanakan di malam-malam Lailatul Qadar tersebut mendapatkan berlipat ganda yang sebanyak-banyaknya ibadah yang kita laksanakan. Kemudian kalau kita melihat dari proses malam Lailatul Qadar ini, kenapa di 10 hari tersebut? Karena di malam Lailatul Qadar tersebut turunnya Al-Quran. Nah, kalau kita melihat pelaksanaan peringatan nuzul Quran itu dilaksanakan 17 Ramadan. Kenapa kok malam Lailatul Qadar itu katanya Al-Quran turun pada saat malam Lailatul Qadar? Nah, ini beberapa dari para ulama menyampaikan ada 2 proses sebetulnya turunnya Al-Quran ini. Yang pertama, Al-Quran ini diturunkan secara lengkap, ya, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu ya, sebetulnya Al-Quran itu diturunkan lengkap. Itu proses pertama. Sedangkan proses kedua, diturunkan ke langit dunia yang berdasarkan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Nah, kalau kita melihat di sini, ayat yang pertama diturunkan adalah malam 17 Ramadan, yaitu Iqra, baca. Ya, jadi malam Lailatul Qadar, ayat yang pertama diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu di malam 17 Ramadan, ya, tepatnya itu di Gua Hira. Sehingga menurut cerita para ulama bahwa pada saat itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi malaikat Jibril mengatakan, Iqra, baca. Ya, sehingga itulah hari pertama menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu pada saat menerima ayat, yaitu ayat Iqra yang diturunkan di dalam Gua Hira. Itu yang membuat malam Lailatul Qadar tersebut pahala untuk kita melaksanakan ibadah cukup berlipat ganda. Jadi terkadang muncul pertanyaan, kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar tersebut turunnya Al-Quran, padahal malam 17 Ramadan itu dijadikan adalah malam peringatan nuzul Quran. Jadi ada 2 proses tadi yang saya sampaikan, bahwa turunnya Quran secara lengkap itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam-malam kayak ini. Kemudian kalau kita melihat bahwa pada masa zaman Nabi dulu, ya, setelah Nabi Nuh, ya, kenapa ayat-ayat ini turun secara bertahap? Kalau ceritanya itu bahwa pada zaman dulu setelah Nabi Nuh, ya, setelah diberikan banjir besar kepada hamba-hamba Allah yang pada saat itu tidak mengikuti para nabi. Kemudian zaman setelah itu adalah Nabi Hud, yaitu orang-orang yang masa itu menyembah berhala. Pertama sekali menyembah berhala itu pada zaman Nabi Hud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya dari golongan mereka sendiri, yaitu dari bangsa Aad, kalau dari menurut riwayat tersebut, sehingga dari warga tersebut ataupun dari bangsa tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu yang menjadi rasul Allah, yaitu Nabi Hud. Ya, Nabi Hud inilah, Nabi Hud alaihissalam inilah yang mengajak kembali kepada ajaran Islam, namun para bangsa Aad pada masa itu tidak menginginkan, bahkan malah mengejek Nabi Hud alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka memberikan angin kencang, sehingga pada masa itu wafatlah semua hamba-hamba bangsa Aad pada
pada masa itu karena sudah mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kisah yang sehingga turunnya beberapa ayat yang bertahap turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, apalagi keistimewaan yang tadi kita rasakan di malam 10 hari Ramadan, yaitu pahala berlipat ganda. Nah, apa maksud dari pahala berlipat ganda ini? Nah, artinya bahwa kalau kita melaksanakan ibadah, baik itu salat sunat, kemudian salat puasa kita, kemudian juga membaca Al-Quran di 10 hari terakhir ini dilipat gandakan. Jadi ibarat tadi kita mendapatkan pahala 1000 kali ya dibandingkan kita melaksanakan di 10 hari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan ketiga yaitu kesempurnaan terakhir. Nah, ini kesempurnaan terakhir ini dinyatakan bahwa pelaksanaan ibadah kita di 10 hari terakhir ini di saat-saat terakhir itu adalah ibadah yang baik ya, sehingga 10 hari terakhir Ramadan ini menjadi tempat kita untuk lebih banyak melaksanakan ibadah, sehingga amalan-amalan yang apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari ini, 10 hari terakhir itu yang menjadi mendapatkan melipat gandakan amalan-amalan kita. Kemudian yang keempat yaitu peluang menebus dosa. Nah, apakah pada sebelumnya, pada 10 hari puasa sebelumnya tidak bisa menebus dosa? Artinya bisa, tapi pada malam yang 10 ini adalah malam yang kesempatan buat kita untuk melebur dosa ataupun menebus dosa ketika kita melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir puasa ini. Sedangkan yang kelima yang terakhir yaitu keberkahan dan ketenteraman. Nah, keberkahan dan ketenteraman ini tentunya dengan meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan adanya ketenteraman di hati ketika kita melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir puasa ini. Apakah itu ibadah salat sunat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian kita salat tarawih, bahkan mungkin ibadah-ibadah lain yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendapatkan ketenteraman di hati, sehingga dengan berakhirnya 10 terakhir Ramadan, kita tentunya akan kembali menjadi bersih seperti ibarat bayi yang baru lahir ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini lengkap 30 hari kita melaksanakan ibadah dan dibarengi dengan ibadah-ibadah lainnya tentunya. Jadi itu yang yang menjadi keistimewaan dari 10 hari Ramadan terakhir, 10 hari terakhir Ramadan, sehingga marilah saya secara pribadi mengajak dan menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kiranya di 10 hari puasa Ramadan ini marilah kita lebih ditingkatkan pelaksanaan ibadah kita, menambah ibadah-ibadah kita, dan juga tentunya menambah sedekah kita ya, karena juga di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini kita juga nanti akan diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah, harta dan sebagainya, sehingga tentunya pada 10 hari terakhir Ramadan ini menjadi keberkahan dan tentunya membuat ketenteraman di hati kita segalanya. Insya Allah apa yang menjadi penyampaian ini barangkali tidak terlalu panjang dan lengkap dan juga mungkin ada kekurangan. Tentunya kami di sini memohon maaf bila ada kejanggalan ataupun ketidaktepatan penyampaian ini. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, persiapan jadwalnya ini sebelum tahusin, jadi sehingga persiapan ini agak tergesa-gesa sehingga tidak bisa panjang. Jadi mungkin singkat saja yang bisa kami sampaikan pada kuliah 7 menit ini, walaupun lebih dari 7 menit. Harapan kami terutama buat saya sendiri untuk mengajari diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.